selamat datang di video Final Project Basis Data. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahab Aludin, mahasiswa D4 TRPL Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan database guna memenuhi tugas akhir saya. Pada video ini akan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada struktur data, datanya itu sendiri, dan yang terakhir SQL. Nah, langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke inti videonya. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan gambaran besar terkait apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang diatur dan disimpan sedemikian rupa sehingga memudahkan kita sebagai users atau sebagai pengguna untuk mengakses mengelola maupun memperbarui data tersebut. Nah, teman-teman dapat membayangkan database atau basis data ini sebagai perpustakaan digital, di mana semua informasi itu tersimpan tertata dengan rapi sehingga memudahkan kita untuk melakukan pencarian. Oke, lanjut. Pada bagian pertama di sini kita akan masuk pada bagian struktur data. Di sini saya membuat 7 tabel. Untuk database ini. Yang pertama ada restoran, kedua ada customer, ketiga menu item, yang keempat ada kategoris, kelima ada orders, reservation, dan review. Di sini, saya mengatur restoran ID sebagai primary key pada restoran, yang dimana nanti akan ada ikatan atau relasi dengan menu item. Sejujurnya ini agak ambigu juga. Karena kenapa? Karena saya hanya mempunyai satu restoran di mana tidak memerlukan restoran yang banyak. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya kalau misalkan kita punya lebih dari satu restoran, maka akan memudahkan kita sebagai user untuk mengelola datanya lebih teratur lagi, lebih tertata lagi. Nah, selanjutnya di sini ada customer, yang dimana customer ini dia nanti ada hubungannya dengan order, reservation, dan juga memberikan ulasan pada restoran tersebut. Nah, kemudian menu item di sini berkaitan dengan restoran ID, di mana foreign key diatur dari restoran ID itu sebagai foreign key. Restoran ID diatur sebagai foreign key dari menu item. Nah, selanjutnya di sini ada menu kategoris, di mana menu kategoris ini merupakan menu tambahan dari menu item. Semisal kalau misalkan kita membeli di warung itu, biasanya kan ada paket 1, paket 2, paket 3, atau paket A, paket spesial, dan segala macam. Nah, paket spesial ini adalah kumpulan dari beberapa item, sehingga dinamakan atau dibedakan sendiri sebagai kategoris agar memudahkan pengelolaan datanya. Karena kalau misalkan kita tidak membedakan kategori, tidak membedakan paket, akan susah untuk mengelola datanya seperti itu. Dan ini kategoris selalu berkaitan erat dengan menu item, yang dimana kategoris ini kita membedakan primary key-nya atau data primary key-nya, dimana kalau misalkan menu item kita mengaturnya sebagai M001 itu untuk awalnya, sementara untuk kategoris kita mengatur sebagai MC001. Dan juga orders, di sini ada orders, saya mengatur order ID sebagai primary key, dan juga mengatur menu item ID pada tabel menu item, dan juga customer ID pada tabel customer sebagai foreign key, yang dimana setiap customer ini dia dapat melakukan pembelian dan juga orderan ini nanti akan masuknya atau akan mengambil data yang ada pada menu item ID. Oke, selanjutnya di sini ada reservation. Reservation ini dibangun guna memudahkan user atau customer nantinya untuk melakukan reservasi. Dan reservasi ini tak hanya itu, kita membuka juga untuk special request, dimana kalau misalkan pengguna atau lebih tepatnya customer ingin melakukan pesan tambahan, maksudnya itu misalkan customer ingin duduk di pojokan, di tengah, dan segala macam, nah kita menyediakan hal tersebut. Terakhir ada reviews, di mana reviews ini dapat diberikan oleh customer. Oke, selanjutnya masuk pada bagian kedua, yaitu data dari restoran tersebut. Nah, di sini saya menggunakan insert all. Kenapa menggunakan insert all? Karena agar masukkan data langsung secara data banyak tapi secara bersamaan gitu. Jadi nggak satu-satu juga. Dan di sini mengatur select from dual. Ini sebagai
Ibaratkan ini tuh untuk memenuhi insert all aja. Jadi ini akan digunakan, kalau misalkan nggak digunakan ini akan error. Nah, di sini saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5 data ke dalam tabel customers. Nah, di mana ada Wahab, Zaidan, Selfie, Rasid, dan juga Kisosi. Kemudian untuk customernya di sini saya mengatur, menambah customer ya. Oh, saya di sini nambah customer lagi karena nanti mungkin untuk, bukan mungkin, maksudnya memang akan ada berbagai keperluan yang nanti akan mengacu atau berhubungan dengan data si SQL. Bukan data SQL, tapi SQL restoran, mohon maaf. Oke, selanjutnya di sini kita memasukkan data restoran hanya satu. Of course, di sini kita menambahkan Food Judge Restoran. Oh, ini masih Soekarno 12C. Kalau yang di PPW 1 itu saya mengaturnya sebagai Jalan Ganesha Bandung kalau nggak salah. Ya, apa saya lupa. Oke, lanjut. Di sini untuk menu item kita menambahkan 6 data, 5 data, maaf maksud saya di sini. Yang pertama itu ada spaghetti carbonara, kedua ada margherita pizza, ada ala carte chicken, indomie, soto ayam. Dimana di sini saya mengusung atau mengambil makanan-makanan itu dari berbagai makanan yang ada di dunia, tapi sebenarnya Italia dan Indonesia aja terkhususnya. Oke, lanjut di sini insert all lagi seperti biasa hingga akhirnya di sini pada menu reviews. Oke, langsung saja di sini mungkin inti poin dari video ini, yaitu yang terakhir adalah SQL Restoran. Di sini saya membuat semacam berbagai pertanyaan, macam pertanyaan untuk berbagai kebutuhan juga yang sesuai dengan permintaan dari Pak Dinar sendiri. Nah, pertama di sini saya menuliskan atau menampilkan nama pelanggan dari customer name, nomor pesanan, dan nama item menu dan harga item untuk setiap pesanan. Oke, sini menggunakan Nah, maka ini adalah tampilannya. Oke, di sini juga ada subquery, mengimplementasikan subquery. Kita di sini menampilkan nama pelanggan yang telah memesan item menu dengan harga tertinggi. Kemudian ada nested subquery, aggregate function juga di sini kita menggunakan ICS date, di mana ICS date ini adalah waktu yang sekarang. Jadi membandingkan waktu yang hari ini dengan data si customer. Jadi kayak bukan mengurangi, tapi agar kita mengetahui umur si customer itu berapa dan dibagi 12, di mana kita menggunakan month between di sini. Jadi bulan dari SES dan bulan dari si customer itu dibandingkan kemudian dibagi 12 seperti itu. Nah, lanjut di sini kita menggunakan having count, menuliskan query untuk menampilkan nama pelanggan dan jumlah total pesanan mereka, tetapi hanya untuk pelanggan yang memiliki total pesanan lebih dari satu. Jadi kita menghitung setiap orderan dari pelanggan yang dimana pelanggannya itu lebih satu menggunakan having. Lanjut ada view di sini. Mungkin untuk didemokan satu-satu agak kurang cukup karena waktunya sisa 2 menit lagi. Kita akan demokan saja langsung seperti ini, nanti hasilnya mungkin agak cepat ya, ini sedikit. Oke, ini sebenarnya cukup banyak sih, tapi ini benar-benar kemarin excited banget saya buatnya. Oh, ada salah ya, name is already an exciting object. Oh, sudah dibuat ya, jadi nggak bisa oh, maaf maaf, kan udah buat, jadi kita langsung aja select. Nah, jadi ini tuh dia buat view untuk menampilkan item menu yang paling sering dipesan, yaitu ada spaghetti carbonara dan juga indomie. Kenapa doanya tempel? Karena total fundingnya sama. Oke, lanjut di sini untuk function. Lanjut juga, ntar mari kita apa namanya? Ini langsung kita tampilkan tadi buatannya. Oh, ini harus ini juga ya, put on. Nah, harga setelah diskon 20,08. Oke, lanjut. Yuk hingga akhir. Sini untuk function udah. Kita lanjut ke prosedur. Prosedur mana ya? Oke, prosedur di sini bikin prosedur. Nah, oke. Dan terakhir trigger. Mohon maaf ya Pak, mungkin agak lebih 1 menit. Karena waktunya nggak keburu. Oke. Oh, di sini unicorn sign ya. Oh ya.
menurut karena udah ada data yang sama itu sebelumnya sudah saya masukkan. Nah, satu row satu samaan berhasil. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Pada kesempatan kali ini yaitu mempresentasikan terkait hasil proyek basis data saya kali ini. Terima kasih kepada Pak Dinar dan juga Bu Dipi yang telah membersamai kami selama 1 semester ini dengan penuh gairah, penuh semangat dalam mengajarkan kami tentunya. Dan saya juga um, mewakili teman-teman kelas A1 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau ngeyel selama diajarkan oleh baik Bu Dipi maupun Pak Dinar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.